Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa segala puji Allah. Sebelumnya yang menghormati Ibu Suyana, yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Taklim yang tidak bisa kita sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang karena nikmatnya Allah setelah tadi malam kita dimatikan, lalu pada pagi hari ini kita dihidupkan kembali. Maka tidak pantas bagi kita seorang muslim untuk tidak bersyukur kapanpun dan dimanapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengumpulkan kita dari zaman dunia hingga zaman seperti sekarang. Di sini Ibu akan bisa untuk menyampaikan sedikit ilmu terkait dengan 3 fasilitas yang Allah berikan, yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Wa ja'alakum sam'a wa absara wa afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun kecuali, dan Allah memberikan 3 fasilitas, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kita itu bersyukur. Di sini bahwasanya 3 fasilitas ini yang sering kita gunakan dan yang sering kita pakai, yang dimana 3 fasilitas ini kalau kita mengambil dari sejarah dulu Rasulullah, bukan Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi di situ Rasulullah dipaksa oleh malaikat Jibril untuk Iqra, bacalah yang Muhammad, dilalui dari pendengaran dulu. Pendengaran, Iqra yang Muhammad, bacalah. Setelah itu baru Allah buktikan visualisasinya melalui penglihatan, seperti halnya dulu ketika kita An-Nahl kan harusnya lebay. Kita dengar An-Nahl, terus Allah berikan bukti visualisasinya berupa hewannya nih. Ternyata Allah membuktikan hewan lebah itu seperti ini. Yang namanya Al-Baqarah sapi itu seperti apa, nanti Allah buktikan visualisasinya seperti ini. Sapi sama halnya ketika kita mendengar seorang guru selalu berkata orang beriman, orang kafir, orang munafik, lalu Allah berikan visualisasinya orang beriman itu yang seperti ini, orang kafir itu yang seperti ini, orang munafik itu yang seperti ini. Lalu kita beralih lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 22 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'alakumus sam'a, yang bunyi ayatnya itu alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa, artinya dialah yang menjadikanmu langit itu sebagai atap. Nah, sebagai atap di sini tuh maksudnya apa? Kan bukannya sudah ada rumah yang beratap ataupun masjid yang jadi wasama adina, maksud langit sebagai atap itu di sini matahari ya. Matahari itu kan panas. Molekulnya matahari itu terdapat, intinya matahari itu kepanasannya itu dapat mencapai 600.000 derajat itu panasan matahari. Pinggir-pinggirnya matahari itu panasnya itu sekitar 60.000 derajat. Jadi Allah menciptakan langit itu yang dimana menjadikan atap bagi bumi itu ketika tidak ada langit, maka panas matahari itu mencapai bumi amat sangat panas. Bisa jadi lagi kemungkinan besar orang-orang yang ada di bumi itu hangus terbakar jika tidak ada langit. Makanya itu Allah menjadikan langit ini sebagai atap dengan
maksud di langit itu kan terdapat lapisan ozonnya, yang dimana untuk menyaring panasnya matahari untuk agar bumi itu tidak terlalu panas. Terus lalu tapi ini masih teks. Terus di ayat Al-Imran ayat 102-nya yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. 3 pesan ini Allah memerintahkan kita pada hari ini pertama untuk bertakwa, memerintahkan kepada orang-orang beriman pertama untuk bertakwa dan juga untuk menaikkan kualitas diri mereka. Di zaman yang seperti ini ya Bu, di zaman yang dulu nggak ada elektronik kan, komputer nggak ada, ini nggak ada, menuju ke zaman yang semuanya itu serba digital, menjadikan diri kita itu mau nggak mau harus beradaptasi dan mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman dan kita terlalu cuek dengan perkembangan zaman, kita bisa tertindas dan kita bisa tertinggal dengan orang-orang yang lain. Makanya kalau kita lanjutkan waktu itu guru bisa menyampaikan seperti dinosaurus dan siput. Dinosaurus dan siput itu sama-sama hidup di zaman yang sama. Lalu pada saat ini dinosaurus sudah mati, tapi siput masih ada. Jadi kita belajar dari dua binatang itu bahwa dinosaurus itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan siput itu walaupun dia kecil tapi dia terus beradaptasi sama zaman. Sama halnya seperti sekarang. Mau nggak mau kita harus mengerti cara memakai Zoom bagi ibu-ibu yang mengajar, cara memakai Google Meet segala macam. Kalau kita tidak bisa memakai itu, jadi kita akan teriris sendiri oleh perkembangan zaman. Makanya itu bukan berarti kita di sini kayak nggak usah ngikutin perkembangan zaman, kan itu nggak ada gunanya. Justru di perkembangan zaman saat ini apa-apa orang itu mau nggak mau harus berkembang ke digital. Itu bisa punya sebuah cerita yang dimana dua tokoh ini yang namanya itu Jenderal Alberto. Dulu itu namanya Ahmad. Di sini Jenderal Alberto ini seorang yang kalau bisa dibilang bandel, nakal, dan dia kalau bisa dibilang keluarlah dari syariat Allah. Tapi karena dia pada suatu ketika dia itu mendapat sebuah peristiwa yang dimana menjadikan iman itu masuk ke dalam hatinya, maka Jenderal Alberto itu kalau bisa dibilang Ahmad itu dia masuk ke dalam Islam. Dan kalau bisa kalau zaman sekarang ini Jenderal Ahmad atau Alberto itu kuat imannya di Islam, dari awalnya kafir menjadi muslim. Beda lagi dengan ceritanya yang namanya Muhammad ini dulu namanya itu Muhammad, anak kiai dan kebanggaan masyarakat. Dia imannya itu bagus, ketakwaannya juga iya, tapi ketika dia bergaul dengan teman-temannya tidak dilandasi dengan Al-Quran. Maka ketika dia bertemu dengan satu golongan yang bernama PKI, dia ikut tergerus zamannya. Dalam artian di sini mengikuti angin pergerakan PKI. Dan di sini juga ketika dia ingin dihukum mati, dia bersumpah bahwa PKI itu adalah golongan yang benar dan golongan yang harus dibela sampai mati. Maka di sini ketika Muhammad ini mati, dia mati dengan keadaan syukur. Pelajarannya, selama orang sebandel apapun, semaksiat apapun seseorang itu, jika dia masih hidup, maka tidak ada kemungkinan untuk dia lagi kembali beriman, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk dia kembali kafir. Jadi kan tujuan seseorang itu dia dari akhir hidupnya ya Bu. Kalau dia ada sahabat dulu Rasulullah yang bernama siapa lupa, ketika di hidupnya dia beriman, tapi ketika dia
detik kematiannya dia langsung kafir. Jadi sama aja ketika dia kehidupannya itu beriman terus, lalu di akhirnya syukur khotimah, sayang banget itu sama Allah-nya. Beda lagi dengan ada lagi yang seluruh hidupnya maksiat, tapi ketika di akhir hayatnya dia beriman. Makanya itu selama hembusan nafas masih menyertai seorang manusia, maka tidak ada lagi kata itu dia pasti kafir sampai akhir hayatnya, dan dia pasti beriman sampai akhir hayatnya. Karena Allah itu yang maha mengetahui nanti. Itu kita selalu doa yang paling baru sampai 10 malam. Dengan minta maaf, alhamdulillah kebenaran datangnya dari Allah. Saya meminta maaf kepada ibu dan memohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.